Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Seminggu lalu saya membahas mengenai dari kelapa menghasilkan VCO sehingga membuat nilai tambah kelapa atas daging buahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa dalam satu kelapa ini berat bersihnya itu adalah terdiri atas 35% sabut, kemudian 28% daging buah, 25% air kelapa, dan 12% adalah batok kelapa. Nah, dari sabut kelapa yang 35% ini ternyata ada dua produk yang bisa dihasilkan, yaitu yang pertama adalah kokopit. Kokopit ini sangat diperlukan dalam pertanian, terutama pembuatan bibit. Ya, jadi bibit ini tumbuh, media tumbuhnya dengan kokopit itu sangat bagus karena bisa menyimpan air. Selain itu juga memiliki kandungan kalium yang tinggi sehingga cocok untuk tanaman, dan juga dia memiliki anti bakteri yang merusak tanaman. Nah, itu memiliki nilai tambah yang cukup besar yang bisa dibuat dalam bentuk serbuknya atau dipadatkan dalam satu batangan-batangan dalam rangka memudahkan pengemasan. Yang kedua dari sabut kelapa ini adalah coco fibernya. Coco fiber ini ternyata pengembangannya, industri untuk mengolah coco fiber ini sudah berkembang sehingga bisa dibuat berbagai macam, terutama untuk di pantai, ya, untuk supaya teduh, dan juga di China digunakan untuk melapisi tanah yang licin menggunakan coco fiber ini. Dan tentu saja ini memiliki nilai peluang untuk diekspor. Selanjutnya adalah batok kelapa. Batok kelapa ternyata bisa dibuat menjadi arang aktif, ya, dengan proses yang sangat sederhana, ya. Ini bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga nilai batok kelapa yang selama ini tidak bernilai ini akan memiliki nilai yang cukup besar. Di antaranya adalah untuk apa? Yang jelas dia untuk energi. Yang kedua adalah untuk penyaring air, karena ke depan, ya, kebutuhan air bersih, air minum sangat meningkat, sedangkan jumlah air bersih terbatas. Nah, selain itu juga sudah digunakan di dalam filter air. Ya, filter air 90%-nya adalah ternyata arang aktif batok kelapa. Ya, dan katanya paham. Ya, jadi saya melihat harganya itu 1 kilonya lebih dari 40.000, mungkin bisa 50.000. Ya, nah, selanjutnya adalah air kelapa. Ya, jadi air kelapa
pengembangannya bisa digunakan untuk membuat nata de coco. Ya, nata de coco ini sekarang sering banyak digunakan. Tetapi selain itu adalah jika itu digunakan untuk ya minuman isotonik, ya hydro coco, ternyata ini sangat diperlukan dalam kegiatan yang sportman itu adalah olahragawan, minum untuk mengganti cairan tubuhnya, sehingga nilai dari limbah kelapa ini memiliki nilai yang tinggi. Belum lagi kayu kelapa, di mana kayu kelapa juga memiliki nilai yang tinggi, baik untuk bangunan yang tahan terhadap ya, kerapuhan, dan juga sekarang digunakan untuk berbagai macam furniture. Ya. Jadi dengan demikian, nampaknya di Indonesia ini begitu banyak peluang-peluang dalam meningkatkan nilai tambah dari sesuatu yang harganya saat ini rendah, bahkan sering kali dibuat percuma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inspirasi ini adalah untuk meningkatkan nilai dan ya, meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.